Siap, sudah. Oke, kita mulai saja nih Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Koordinator Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman, Bapak Fatihin PhD. Yang kami hormati Co-founder dan CEO PT Anugrah Baraya Abadi, Bapak Ferry Cahyadi Putra, SSI MM. Yang kami hormati pula para dosen pembimbing program CEO Agroteknologi, serta teman-teman mahasiswa peserta pelatihan yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali secara virtual pada pelatihan kewirausahaan, entrepreneurship mindset, dan budidaya komoditas pertanian unggul di masa pandemi. Merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka implementasi kegiatan model Center of Excellence Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Seluruh peserta pelatihan yang kami banggakan, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Koprodi Agroteknologi. Yang keempat, pemaparan materi oleh narasumber. Yang kelima, diskusi. Keenam, foto bersama. Dan terakhir, penutup. Baik, untuk memulai acara pelatihan kewirausahaan entrepreneurship mindset ini, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya sambutan oleh Koordinator Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman kepada Bapak Fatihin PhD, kami silahkan. Iya, terima kasih Mbak Ratri untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ferry Cahyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PT Anugrah Baraya Abadi. Yang saya hormati juga rekan-rekan dosen pendamping kewirausahaan, rekan-rekan mahasiswa, serta segenap panitia yang memungkinkan acara ini berjalan terselenggara, mudah-mudahan lancar. Puji syukur kehadirat Allah, mari kita panjatkan bersama-sama atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kemudian pada kesempatan kali ini kita diberi nikmat sehat, berkesempatan mengikuti acara pelatihan kewirausahaan.
Jadi Bapak, Ibu, juga rekan-rekan mahasiswa, perlu kami sampaikan di sini bahwa kegiatan pelatihan kewirausahaan ini kita selenggarakan secara daring dan luring. Jadi secara luring kita sudah mulai kemarin, kita ke praktisi berkunjung tentang bagaimana peluang usaha secara real di lapang, serta bagaimana para teman-teman praktisi menjalankan usahanya. Nah, pada kesempatan kali ini adalah daring. Kita sudah sangat beruntung di sela-sela kesibukan Pak Ferry Cahyadi sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman terkait dengan kewirausahaan. Harapannya adalah dengan hadirnya Pak Ferry Cahyadi ini bisa membuka mindset serta jiwa kewirausahaan di teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa agroteknologi Unsud dan juga mahasiswa semua peserta yang ada di sini, sehingga apapun kita tidak selalu hanya berfokus pada bekerja menjadi staf, menjadi karyawan dan seterusnya, tetapi ada semacam mindsetnya terbuka bagaimana kita berwirausaha dan bisa hidup, bisa menghidupi keluarga tanpa harus menjadi karyawan. Meskipun jadi karyawan juga bukan hal yang buruk, itu juga hal yang mulia. Tetapi berwirausaha juga itu lebih mulia juga. Nah, aktivitas ini sejalan dengan profil lulusan sarjana pertanian. Salah satunya adalah menjadi praktisi atau wirausaha di bidang pertanian. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa yang kemarin sudah terlibat secara luring dan hari ini juga nanti siang juga akan terlibat secara luring, menjadi lebih bersemangat, lebih yakin dalam memulai usahanya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ada sejumlah mahasiswa yang kita dampingi untuk kemudian memulai merintis menjadi wirausaha. Ada juga bimbingan dari rekan-rekan praktisi, sehingga mudah-mudahan rekan-rekan mahasiswa yang memulai merintis sebagai seorang wirausaha jalannya lebih lancar, lebih bisa belajar dari pendahulu-pendahulu. Barangkali itu yang sekilas saya sampaikan. Sekali lagi kepada Pak Ferry Cahyadi, kami atas nama fakultas, atas nama program studi menyampaikan apresiasi yang sangat setinggi-tingginya, sangat besar atas kesediaan Pak Ferry Cahyadi. Khusus untuk rekan-rekan mahasiswa, kami berharap bisa mengikuti acara kali ini dengan seksama dan mohon open kamera, sehingga kemudian salah satu upaya kita menyimak, menghargai pembicara adalah dengan open kamera selama acara ini berlangsung. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Fatin PhD. Sebelum kita memulai paparan materi pelatihan hari ini, izinkan saya memberikan informasi terkait beberapa hal. Yang pertama adalah seluruh peserta mengikuti kegiatan pelatihan dapat mengisi presensi pada kolom chat atau komentar yang akan kami berikan di pertengahan acara. Kami mohon untuk peserta kalau tidak dalam forum diskusi untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya. Yang ketiga, untuk peserta yang ingin memberikan pertanyaan, silakan mengetikkan pertanyaan terlebih dahulu di kolom chat, akan kami bacakan ataupun nanti kami mintakan untuk open mic. Baik peserta pelatihan yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, acara inti pelatihan kewirausahaan Entrepreneurship Mindset akan kita mulai dengan dipandu oleh Bapak Sabto Nugroho Hadi, SSI MBiotek, selaku dosen Prodi Agroteknologi, dan sebagai PIC Program Kewirausahaan CEO MBKM Agroteknologi. Kepada Bapak Sabto, waktu dan layar kami silakan. Baik, terima kasih Bu Ratri selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ferry selaku narasumber pada pagi hari ini. Yang saya hormati Pak Fatihin selaku Koprodi Program Studi Agroteknologi, juga Bapak Ibu pendamping, dosen pendamping untuk kegiatan kewirausahaan, serta adik-adik mahasiswa yang saya banggakan.
puji syukur kehadirat Allah SWT pada pagi hari ini kita bergabung dalam suatu acara yang penting dan menarik ya, karena nanti kita sama-sama mendengar pengalaman Pak Ferry terkait dengan wirausaha. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita di acara ini pada pagi hari ini mendapatkan manfaat besar dari kegiatan ini. Amin. Baik, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian, izinkan saya selaku pemandu kegiatan pelatihan kewirausahaan ini sedikit membacakan CV dari Pak Ferry ini. Kalau dibacakan semuanya ini sepertinya 2 jam mungkin ya Pak Ferry ini baru selesai nih baca CV-nya ini ya. Baik, jadi Pak Ferry ini ternyata sebelumnya adalah seorang apa ya ini Pak ya, wirausaha ya, apa namanya, pekerja ya, seperti kita inilah ya, jadi karyawan. Tapi kemudian Pak Ferry dengan beraninya ini ya, mantap ini. Jadi kemudian berubah haluan barangkali menggeluti kegiatan wirausaha. Beliau Pak Ferry ini nama lengkapnya Ferry Cahyadi Putra, SSI MM. Saya kenal nih karena beliau dulu satu alma mater dengan saya. Semoga sehat Pak ya, masih kenal dengan saya ya Pak? Masih lah. Satu nih mahasiswa paling pinter di asrama dulu. Baik, makasih loh pujiannya. Itu lebih pintar Pak Ferry ya. Baik, beliau beralamat di Bekasi Utara. Kemudian saat ini aktivitasnya sebagai co-founder dan CEO ya PT Anugrah Baraya Abadi atau Aba Group Holding yang fokus bidangnya mungkin salah satunya ini Pak ya, Mami Mart ya, atau Mami Food dan Mami Care dan seterusnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa belajar bagaimana produk-produk pertanian bisa masuk ke e-commerce ya. Baik, kemudian Pak Ferry ini juga punya aktivitas lain yaitu staf pengajar di Universitas Al-Azhar Indonesia. Kemudian beliau diamanahi sebagai dosen di marketing dan entrepreneurship ya. Lalu ini kalau aktivitas terkait dengan karyawan tidak saya bacakan satu-satu ya. Kemudian yang menarik adalah beliau juga penulis buku ya. Penulis buku, ada beberapa buku yang beliau sudah tulis. Saya lihat di sini bukunya menarik ya. Dari mulai apa ini? Amfibian ya Pak, gitu ya Pak. Jadi bagaimana memulai wirausaha dari tadinya karyawan. Kemudian beliau juga ada buku yang lain dan aktivitas yang lainnya yang menarik menurut saya ini adalah sebagai founder CEO Sekolah Ayah Hebat. Apa ini saya juga nggak paham, tapi paling tidak pasti sangat menarik gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, tanpa berpanjang lebar, mari kesempatan berikutnya saya berikan kepada Pak Ferry untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada kita semua, karena sejujurnya Pak, saya juga wirausaha itu sangat awam. Saya wirausaha biasanya selalu gagal nih. Barangkali Pak Ferry punya tips-tips yang bisa kemudian bagi kami ini bisa paling tidak mindset kita terbuka untuk berwirausaha ke depannya. Waktu dan layar kami persilakan Pak Ferry untuk menyampaikan sharing-sharingnya. Monggo Pak. Pak Sabto, mohon maaf, berapa lama saya dikasih waktu untuk menyampaikan materi? Kurang lebih 45 menit apa ya? 5 menit ya, oke. 45 menit, guys, silakan. Oke. Saya boleh dibuat share screen, dijadikan co-host. Monggo Nita dibantu. Sudah, Bapak? Ya. Silakan. Kelihatan Bapak, Ibu? Teman-teman terlihat. Terlihat. Sudah terlihat, Pak. Baik, kita mulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua.
Terima kasih Bapak Fatihin ya, sebagai Kepala Program Studi di UNSUD, kemudian Mas Sabto, kemudian MC pada hari ini, dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, teman-teman luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa saling sharing, saling diskusi terkait dengan entrepreneurship gitu ya. Nah, hari ini kita mencoba untuk explore kombinasi antara pengalaman dengan teori. Kita berharap teori itu bisa saling melengkapi patterns yang ada di dalam dunia praktek gitu ya, sehingga sinergi antara akademisi dengan praktisi ini bisa berjalan dengan baik. Saya perkenalkan diri dulu. Saya juniornya Pak Sabto ya, 1 tahun di bawahnya. Saya lulus, kemudian ke Unilever sebentar, kemudian sebenarnya awal mulanya ke lembaga keuangan dulu di Standard Chartered Bank, kemudian move ke perusahaan fast moving consumer goods, kemudian ke Mendom, kemudian tahun 2017 sudah mulai membangun usaha Aba Group gitu ya. Alhamdulillah sekarang sudah punya 6 perusahaan di bawah Aba Group. Cuman karena pandemi yang masih positif, masih bagus lah gitu ya, itu kurang lebih sekitar 4 perusahaan. Nah, saya lulusan IPB jurusan statistika, kemudian saya lanjutkan di Universitas Indonesia ngambil jurusan marketing, kemudian baru kemarin Momimart ikut kompetisi Alibaba Business School. Ini salah satu program CSR-nya Alibaba, dan alhamdulillah lolos. Insya Allah kalau pandemi selesai, ada sekitar 20 orang dari Indonesia akan ke Hangzhou untuk presentasi ke Alibaba BOD gitu ya. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu inspirasi buat teman-teman mahasiswa bahwa memulai menjadi entrepreneur itu tidak harus lulus langsung jadi entrepreneurs gitu ya. Bisa jadi juga seperti saya, jadi employee dulu, kemudian move ke self-employed, kemudian ke business owner, kemudian ke investor dan lain-lain. Jadi startingnya dari mana saja tidak ada masalah. Nah, saya mulai dari entrepreneur itu apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat referensi, baik itu referensi dari dalam maupun luar negeri, sebenarnya kuncinya entrepreneur itu adalah value creator. Ya. Jadi dia tuh tidak menempel pada posisi seseorang. Kalau dia karyawan tapi dia punya mindset value creator, dia adalah entrepreneurs, gitu ya. Bisa saja self-employed, orang yang bekerja sendiri, gitu ya. Dia segala sesuatunya dilakukan sendiri, dia bisa jadi entrepreneurs. Kalau mindsetnya adalah dia value creators, ya. Dia selalu berpikir untuk mencari nilai tambah dari setiap problems yang ada di depannya, gitu ya, di lingkungannya, kira-kira gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa dari berbagai macam referensi dan pengalaman, sebenarnya entrepreneur itu adalah value creators. Dia menciptakan value, menciptakan nilai dari segala macam problems yang ada di lingkungannya, kira-kira begitu. Nah, semuanya itu dimulainya dari mindset terkait dengan value tadi, gitu ya. Nah, kalau tadi berbicara tentang entrepreneurship, ini berbicara tentang mindset. Kenapa mindset menjadi penting? Karena mindset sebenarnya adalah bagian dari awal sekali yang akan merefleksikan attitude dan behavior-nya kita, gitu ya. Kalau kita punya pemahaman yang salah terhadap sesuatu, maka itu akan terefleksi dari attitude, dan attitude yang berulang itu akan menjadi behavior. Nah, ini makanya menjadi penting penyamaan terkait dengan mindset entrepreneurs. Jadi sekali lagi saya sampaikan, entrepreneur itu adalah value creators. Jadi kalau entrepreneurship itu berarti kerjaannya itu adalah value creation. Kira-kira begitu. Contoh-contoh value ini yang kita lakukan ya, contoh-contoh value dari sebuah produk ya. Kalau approach-nya, perspektifnya adalah produk, maka kalau kita lihat misalnya kita ke pasar, kita ke warung, orang jualan beras gitu ya, itu ya seadanya begitu ya, ditaruh di baskom-baskom, ada harganya, ada yang 7.000, ada yang 7.500, ada lain-lain. Tapi kalau value-nya hanya sampai berhenti di titik ini, maka yang terjadi adalah harganya relatif
jadi murah gitu ya. Sehingga segmen yang digarap adalah segmen yang sangat sensitif terhadap harga. Nah, dengan menginjek value di dalamnya, kita bisa membuat beras dengan kemasan bagus. Ya. Kemudian setelah dikemas dengan baik, kita bisa membuat promise, membuat value di dalamnya. Itu misalnya Momi Food, kita punya beras Momi Food yang pertama di dunia yang berani menjamin bahwa bebas batu dan gabah. Jadi kalau ditemukan batu dan gabah itu langsung dikembalikan oleh agen kita. Nah, itu menjadi salah satu value creation yang kita buat untuk menginjek nilai di dalam produk sehingga produk itu memiliki nilai yang tinggi. Kira-kira begitu. Ini contoh, kalau tadi contohnya produk, ini contoh di dunia channel distribusi. Kalau tadi terkait dengan produk, maka ada yang dinamakan value creation tapi bukan di produk tapi di channel. Cara kita menjual. Dulu kita ingat banget bahwa yang namanya jualan itu stage-nya panjang sekali, ya. Kami punya pabrik, kemudian pabrik jual ke distributor, kemudian distributor ke subdistributor ke agen ke pengecer, baru ke konsumen. Jadi interaksi antara kami sebagai prinsipal dengan end user itu jauh sekali. Kami minta data ke distributor responnya lama banget. Jadi kami tidak bisa berinteraksi langsung dengan end user kami. Nah, di zaman ini sekarang, di zaman teknologi, prinsipal itu, pabrikan itu atau manufakturer itu bisa berinteraksi langsung dengan end consumer dengan teknologi. Kami di Momimart itu punya apps namanya momimart.id. Kami memungkinkan untuk berinteraksi langsung dengan end consumer karena dijualnya langsung ke end consumer. Jadi fungsi distribusi itu hanya pengiriman barang saja, hanya logistik saja. Tapi interaksi antara end consumer dengan kami itu bisa direkam datanya, bisa dianalisa datanya, sehingga kita bisa melakukan banyak hal. Contoh misalnya kita banyak melakukan program-program peningkatan basket size. Jadi misalnya isunya kita punya data misalnya kurang lebih 10.000 data. Dari 10.000 data transaksi itu ternyata rata-rata transaksinya cuman misalnya 150.000 per bulan. Nah, bagaimana kita meningkatkan penjualan kita? Nah, penjualannya itu kalau misalnya trafficnya tidak bisa dinaikkan, maka basket size-nya dinaikkan. Tadinya dia 150.000 sebulan, kita mau naikkan bagaimana caranya biar menjadi 500.000 per bulan sehingga omsetnya bisa 3 kali lipat. Nah, caranya bagaimana? Ya kita bikin program bundling, kita bikin program paket-paket yang menstimulasi mereka untuk melakukan transaksi lebih besar. Sama contohnya lah kalau kita ke minimarket, ke Alfamart, Indomaret, itu kan isunya mereka di basket size. Banyak orang misalnya datang ke Alfamart belanjanya sedikit, gitu ya. Sementara expense-nya dia cukup besar. Nah, oleh karena itu gimana caranya menstimulasi para konsumen mereka untuk belanja lebih banyak? Caranya gimana? Ya bikin paket. Makanya Pak Sabto tuh kalau ke Alfamart itu biasanya di depan meja suka ada paket-paketan tuh. Pak beli paket segini, harga segini. Itu dalam rangka meningkatkan basket size. Nah di dunia digital, di dunia teknologi itu bisa dilakukan. Kenapa? Karena kita punya data. Nah kalau dulu, waduh mana ada si prinsipal bisa punya data end consumer-nya gitu. Nah sekarang kita bisa punya data end consumer bahkan real time. Setiap ada transaksi kita bisa tahu transaksi itu siapa yang melakukan transaksi, di mana transaksinya, berapa banyak transaksinya, dan ada bounce rate-nya enggak gitu. Kayak kalau misalkan dengan teknologi ini kita bisa melakukan eksekusi begitu cepat. Bahkan kami di tim itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan program yang sifatnya harian gitu ya. Harian, dieksekusi, dicoba, kemudian dievaluasi. Jadi harinya tuh dalam tempo 3 hari, hari pertama kita cari ide, hari kedua dieksekusi, hari ketiga udah bisa dicek ini responsnya gimana. Dan itu terus lakukan iterasi terus sehingga kita bisa dapat pola program-program apa yang paling cocok di konsumennya kita. Nah, apa itu value sebenarnya? Jadi sebenarnya sederhana saja. Jadi value itu sebenarnya adalah benefit dibagi dengan cost. Ya. Nah, kadang-kadang kita selalu berpikir tentang mendeliver benefit, ngasih benefit sebanyak-banyaknya ke target market kita. Tapi kita lupa dengan costingnya, sehingga kita overspec. Ya. Nah, oleh karena itu perpaduan antara bagaimana kita mencari benefit yang secara cost juga masih visible, itu adalah seni di dalam seorang entrepreneurs. Ya. Dia mampu mendeliver benefit terhadap target marketnya, tapi juga mereka untung karena bisa mengukur costingnya bagaimana. Banyak sekali produk-produk itu, saya cerita ya di Unilever itu pernah punya produk gagal ya. Jadi nggak selamanya produk perusahaan besar juga sukses juga gitu ya. Jadi ada produk gagal, itu namanya, saya nggak sebut brandnya lah, saya sebut produknya aja. Jadi produknya itu
nasi goreng instan, gitu ya, nasi goreng instan. Nah itu produknya gagal. Setelah diselidiki ternyata memang orang Indonesia ini kalau mau masak nasi goreng itu ternyata nasi goreng itu biasanya nasi goreng sisa. Jarang kan orang masak nasi kemudian nasinya langsung mateng kemudian dibikin nasi goreng, itu kan jarang banget. Nah sementara produk kita itu produknya udah dalam bentuk beras, tinggal dikasih air, langsung dikasih bumbu, digoreng. Nah ternyata insight itu nggak matching dengan target marketnya, makanya produk sama marketnya nggak fit. Nah, akhirnya gagal gitu ya. Makanya pemahaman terhadap insight dari konsumen, kemudian kita deliver benefitnya itu harus matching. Itu ilmunya namanya dinamakan dengan product market fit. Nah, kapan-kapan nanti kita bisa sharing terkait dengan bagaimana mengukur produk dan market fit. Nah, balik lagi ke benefit. Nah, benefit ini banyak metodenya ya untuk mencari kira-kira benefit apa yang paling kita bisa deliver ke konsumen. Jangan sampai benefitnya itu ternyata kita deliver ternyata over spec gitu ya. Waduh, ini mah sebenarnya konsumen nggak butuh ini tapi kita kasih gitu. Nah, biasanya benefit itu requirement-nya ada dua. Yang pertama adalah harus unik. Kenapa harus unik? Karena dia ngelawan kompetitor. Karena kompetitornya banyak. Nah, karena kompetitornya banyak, maka kita harus mendeliver uniqueness. Apa sih uniknya kita? Kalau dalam istilah marketing namanya differentiation. Apa sih bedanya produk kita dengan produk lain? Jadi kalau teman-teman mahasiswa bikin produk pertanian misalnya ya, itu harus berpikir konsumen tuh sekarang butuh apa, ya, benefit apa yang diinginkan oleh konsumen itu. Nah kemudian dilihat kompetitor sudah mendeliver benefit itu belum, ya. Kalau kompetitor sudah mendeliver benefit itu dan sempurna, artinya mereka sudah puas dengan apa yang dideliver oleh kompetitor, maka kita jangan masuk dengan benefit itu. Kita cari benefit lain yang memang existing competitors belum masuk atau si konsumennya belum merasa puas dengan apa yang dideliver oleh competitors, gitu ya. Nah, kalau kita bisa menemukan gap antara keinginan konsumen yang belum dideliver oleh existing players, itu adalah benefit yang unik. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nggak cukup sampai unik, karena banyak produk yang unik tapi gagal. Nah, yang kedua itu biasanya adalah valuable. Ya. Jadi harus mengikuti syarat lain selain uniqueness. Itu Mbak, kalau gelas berapa, Mbak? Itu nyetak gelas itu berapa coba? Nanya. Halo? Silakan dilanjutkan Pak Ferry, mohon maaf. Iya, ada itu ya, ada yang mau masak kayaknya. Ya, jadi ada uniqueness, kemudian yang kedua adalah valuable, harus bernilai. Jadi jangan sampai cuman unik, tetapi sebenarnya nggak dibutuhin konsumen gitu. Banyak tuh produk-produk yang unik, tapi sebenarnya ini nggak dibutuhin sama konsumen ini sebenarnya gitu. Maka oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami itu. Nah setelah udah dapat benefitnya, baru bicara tentang costing. Nah costingnya masuk apa enggak gitu. Nah makanya biasanya seorang entrepreneur itu berpikirnya irisan dari tiga ini. Ya. Jadi yang pertama dia melihat desirability-nya. Jadi ada nggak sih konsumen yang memang menginginkan produk ini? Jadi dia melihat ada desire nggak di target market yang memang belum dipenuhi oleh existing player sekarang. Yang kedua adalah visibility. Ini secara teknik, ya, secara teknologi atau secara production base, ini bisa dilakukan apa enggak konsep ini gitu. Jangan sampai produknya udah bagus, tapi secara produksi ini susah banget untuk dilakukan gitu ya. Dulu saya tuh pernah iseng-iseng bikin kompetisi ya, waktu itu saya bikin kompetisi desain produk untuk homeware plastik gitu ya. Itu banyak banget dari mahasiswa itu bikin, wah desainnya keren-keren lah, bagus-bagus gitu ya. Tapi pada saat dieksekusi ke technical untuk bikin molding, susahnya bukan main gitu ya. Jadi nggak bisa dieksekusi secara technical gitu ya. Nah, kemudian itu juga nggak cukup gitu ya. Itu juga nggak cukup. Kenapa? Karena kita harus bikin namanya viability. Viability itu adalah dari sisi ekonominya, dari sisi bisnisnya. Makanya kalau kita bisa dapat irisannya yang paling optimal, yaitu irisan antara desirability, visibility, dan viability-nya. Sehingga secara bisnis oke, secara konsumennya oke, dan secara tekniknya oke. Nah, oleh karena itu penting bagi teman-teman mahasiswa untuk membuat ide-ide bisnis yang berada dalam irisan ini. Kira-kira begitu. Makanya kemarin saya mengisi acara di
di Banten ya, bukan mengisi acara, saya ngobrol dengan dosen di sana. Makanya saya bilang mungkin nggak ya kita bisa kerjasama dengan kampus, tetapi lintas departemen gitu ya. Nah idenya mungkin bisa mulai dari mana saja, bisa tim teknis atau tim bisnis gitu ya, atau tim ekonomi dan lain-lain. Tapi kita bisa cross tim gitu ya, di dalamnya ada orang bisnis, di dalamnya ada orang teknis ya, di dalamnya ada orang consumer insight gitu. Nah, di dalamnya itu kalau kita bisa berkolaborasi, kita akan bisa menghasilkan produk yang baik atau ide produk yang baik. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana cara menemukan value? Nah, cara menemukan value itu sekarang itu zamannya agile ya. Jadi zamannya agile tuh lincah gitu, prinsip-prinsip yang sangat lincah. Jadi kalau dulu tuh inget banget saya kalau bikin produk tuh lama banget gitu ya. Sampai 2 tahun baru jadi itu produk gitu ya. Sekarang zamannya nggak kayak begitu. Bahkan pemerintah pun banyak melakukan relaksasi terhadap peraturan-peraturan terutama BP POM gitu ya. Sehingga pengembangan produk dari ide yang kita lakukan itu sebenarnya bisa agile. Beberapa prinsip terkait dengan agile di dalam mengembangkan ide. Yang pertama adalah iterate. Nah, ini saya sangat setuju dengan ini. Saya ngambil beberapa referensi. Kadang-kadang tuh kita berpikir maunya pengen sempurna gitu. Saya ingat banget dulu saya jadi karyawan 13 tahun itu, waktu baru mau mulai itu, waduh, saya mau bisnis apa ya? Setelah bisnis, saya harus ngelengkapin dulu. Saya mau bikin ini dulu, saya mau bikin ini dulu, nyiapin ini dulu. Akhirnya nggak jalan-jalan gitu. Akhirnya nggak bergerak-gerak. Jadi saya ingat banget, bisnis pertama saya itu adalah barbershop. Jadi saya punya uang sedikit tambahan dari bonus kerja di BUMN. Waktu itu saya bikin satu barbershop, itu kurang lebih saya bikin 200 juta itu. Saya nyewa lantai 2 ruko. Kemudian dalam 2 tahun bangkrut, ditutup gitu ya. Jadi kadang-kadang kita pada saat itu berpikir terlalu ideal sehingga karena memang kita bekerja dalam sistem yang sudah established dulu gitu ya, sehingga kita berpikir wah ini harus begini dulu nih, wah ini harus ini dulu nih, harus ini dulu, akhirnya nggak jalan-jalan. Nah pada saat jalan sudah sempurna tuh, udah ada rukonya, udah desain macam-macam, dan kita lupa tentang demand generation ya. Kita lupa sebenarnya bisnis itu adalah demand generation. Kalau kita nggak bisa menghasilkan demand, buat apa itu yang sempurna-sempurna tadi? Jadi yang penting adalah bagaimana kita mengiterate. Jadi lakukanlah secara incremental dan iteratif. Ya, incremental tuh ya udah pelan-pelan sambil menyempurnakan secara iterasi, gitu ya. Kalau Tokopedia atau siapa ya, mulai aja dulu gitu. Jadi kalau punya ide, kemudian idenya dikonfirmasi dengan data-data yang kira-kira sudah cukup untuk mengeksekusi, udah lakukan aja gitu ya. Nah, sambil disempurnakan pelan-pelan. Makanya saya mau nyampaikan ini ada contoh Facebook. Inilah contoh tampilan Facebook waktu Mark Zuckerberg memperkenalkan Facebook di Harvard. Lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu kira-kira mau nggak join di Facebook kalau Facebooknya kayak begini? Gitu ya. Jadi Facebook itu dulu awal mulanya si Mark itu bikin tuh kayak gini gitu. Welcome to Facebook. The Facebook, ngetiknya juga rapat-rapat gitu, banyak yang salah gitu kan. The Facebook is an online directory. Ini bahasanya formal banget gitu ya. Bahasa formal banget, bahasa bukan anak gaul. Kemudian UI UX-nya juga masih kacau begini gitu ya. Tapi Mark memulai ini gitu. Jadi doing iteratively itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Facebook tuh dulu kayak begini gitu. Jadi nggak datang dengan sempurna yang sekarang seperti itu gitu. Contoh lagi misalnya ini Mac ya, produknya Apple. Ini dulu tuh kayak begini tahun 84 gitu. Jadi mereka tuh memulai dengan simplicity, dengan kesederhanaan, dengan mulai yang ketidaksempurnaan. Mulai aja dulu gitu. Sambil nanti lama-lama mengembangkan sehingga produknya makin lama makin menuju ke kesempurnaan. Saya ingat waktu ketemu Nadim tuh, ceritanya lebih parah lagi tuh Nadim tuh. Nadim itu waktu Gojek itu semuanya manual, dia bikin bukan telemarketing ya, kayak tele customer service. Jadi kita kalau mau order Gojek itu harus nelfon ke customer service nyariin ojek. Jadi semuanya itu dibikin manual offline, kemudian lama-lama ada seorang IT masuk, kemudian dilengkapi. Jadi idenya itu perlu dicoba dulu, diuji dulu. Kalau itu bisa menciptakan demand generation-nya ada orang yang mau pakai, insya Allah ke depannya pasti nanti kita sempurnakan bersama-sama. Kira-kira begitu. Nah, yang kedua learn ya. Jadi
jangan pernah berhenti untuk belajar gitu ya. Ya sampai nanti kita udah nggak ada di dunia ini baru kita selesai lah dengan semuanya. Jadi apa ya? Penting bagi kita untuk pada saat melakukan iterasi itu jangan cuma sekedar lakukan iterasi, tetapi learning point-nya apa gitu ya. Apa sih sebenarnya yang kita ingin pelajari dari iterasi yang kita lakukan gitu ya. Kemudian deliver phase. Nah, deliver fast. Jadi penting banget bagi kita untuk pada saat ide itu sudah diramu dan sudah diyakinkan bisa untuk dilakukan model bisnisnya, ayo segera lakukan gitu ya. Kemudian ada beberapa kadang-kadang ini pada saat lakukan iterasi kita kadang-kadang takut untuk membuang waste gitu ya. Jadi hidup itu sangat terbatas waktunya gitu ya. Mungkin kita usia cuma 60 tahun, kalau kita mulai dari entrepreneur usia 20-an tahun, berarti waktu kurang lebih sekitar 40 tahun kita punya waktu. Itu hal-hal yang menjadi sampah buat kita dalam melakukan sesuatu udah buang aja gitu. Jadi nggak perlu kita mengakomodir hal-hal yang itu sebenarnya adalah waste gitu. Jadi lakukan iterasi, lakukan learning, iterasi, deliver phase. Nah, hal-hal yang dirasa tidak perlu udah buang saja gitu. Contoh misalnya apa ya? Instagram. Dulu itu Instagram itu fiturnya banyak banget gitu. Dulu tuh Instagram tuh fiturnya banyak banget. Kemudian si ownernya itu, foundernya itu mencoba untuk fokus kepada zoom in kepada fungsi-fungsi yang paling sering digunakan oleh Instagram user. Nah, kemudian yang waste tadi dibuang-buang semua, akhirnya fokus ke situ gitu ya. Jadi semakin kita fokus kepada layanan yang memang dibutuhkan oleh konsumen, udah buang aja yang lain. Gojek aja banyak banget ngebuang bisnis-bisnis yang menurut mereka waste gitu. Setelah diuji coba, kemudian ternyata nggak mendeliver yang baik. Itu kayak contoh misalnya GoClean itu udah nggak ada ya. Kemudian GoMassage juga udah nggak ada gitu. Jadi memang ada beberapa services di Gojek yang memang waste gitu, udah dibuang aja gitu ya. Dari hasil learning itu ternyata nggak terlalu secara bisnis nggak visible gitu ya, untuk apa dilanjutkan. Jadi harus berani untuk memutuskan hal-hal yang memang waste itu ya udah dibuang aja, di-eliminate aja gitu. Nah, ini menarik nih. Saya sebenarnya pengen interaksi, tapi ini ini belum ya, apa namanya, mahasiswanya buka cam nggak ya? Nggak buka cam ya? Oke, nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita selalu nanya, ini end goals-nya jadi entrepreneur tuh apa sih gitu ya? Ini ngapain sih jadi entrepreneur? Ini end goals-nya apa gitu? Saya selalu nanya itu ke teman-teman para entrepreneur juga yang sesama saya, ya investor lah, fair katanya gitu. Kami mau jadi investor ke depannya. Nah, saya mau kita sharing, ini bukunya Kiyosaki udah lama banget tentang cash flow quadrant. Nah, biasanya itu orang memulai dari employee ya. Kayak saya dulu 13 tahun juga jadi employee, jadi karyawan. Kita punya pekerjaan, we have a job gitu ya. Ada kita karena kita punya skill, maka ada orang yang bayar kita. Nah, kemudian biasanya nih ini transformasinya dari employee ke self-employed biasanya gitu ya. Kemudian dia mulai itu bisnis kecil-kecilan, tapi dilakukannya semuanya sendiri. We own a job. Semuanya dilakukan sendiri. Dia CEO-nya, dia CMO-nya, dia CFO-nya, ya, dia orang sales officer-nya juga, bahkan dia bagian kirim-kirim barang. Itu biasanya saya udah pernah lakukan ini gitu ya. Jadi waktu employee saya move ke self-employed. Jadi saya berbisnis dilakukan semuanya sama saya. Mulai dari bikin idenya, bikin produknya, sampai jualan door to door-nya juga kita lakukan gitu ya. Ini biasanya move-nya ke self-employed. Nah, dari self-employed ini biasanya mereka udah mulai maju ya. Wah, penjualannya makin besar nih. Wah, marketnya makin besar nih. Wah, permasalahannya makin kompleks nih. Maka biasanya move itu ke business owner. Ya, nah si business owner dia punya sistem, dia ngebangun sistem, tapi dia masih terlibat di dalam operasional, dia masih ngawasin, walaupun dia sudah punya direktur keuangan, dia punya direktur business development, dia punya direktur produksi, dia punya direktur keuangan dan lain-lain, tapi si business owner masih terlibat langsung dalam operasional. Nah biasanya business owner jadi komisaris, tiap bulan mantau, tiap 3 bulan mantau, tapi masih jadi business owner. Kita memiliki sistem dan orang bekerja untuk kita, tapi kita masih terlibat. Nah, yang selanjutnya itu adalah setelah jadi business owner itu move-nya biasanya jadi investor, ya. Jadi udah nggak lagi ngurusin operasional gitu ya, kemudian jadi investor.
Nah, kerjaannya investor itu adalah karena dia punya uang banyak, maka dia meng-create bisnis, kemudian mencari orang profesional untuk menjalankannya. Ya. Nah, kemudian bisa juga dia dengan cara membuat perusahaan atau investasi di Bursa Efek Indonesia melalui pembelian saham-saham perusahaan. Jadi karena dia kelebihan uang ya dia nggak terlibat lagi operasional, dia nanam saham di beberapa perusahaan. Kira-kira begitu. Nah, biasanya orang tuh berhenti sampai di situ. Emang betul cuman sampai investor. Jadi kita cuma sahamnya bergerak apa enggak, perusahaannya bagus apa enggak. Apakah sampai di situ entrepreneur? Nah, saya punya pendapat berbeda nih dengan teman-teman entrepreneur. Jadi investor itu bukan end goals-nya entrepreneurs gitu ya. End goals-nya investor itu adanya di sini sebenarnya. Nah, adanya di filantropis. Ya. Nah, contohnya misalnya gini. Mark Zuckerberg itu sekarang itu dia udah lama sih dia punya namanya Chan Zuckerberg Initiative. Ini adalah lembaga sosial yang dibentuk untuk mencari vaksin terhadap virus-virus yang berkembang di dunia. Salah satunya adalah COVID-19. Si Mark ini ngasih banyak uang untuk ke lembaga kesehatan lah gitu ya. Kemudian Bill and Melinda Gates ini punya program namanya Mercy Corps. Ini programnya besar sekali, mengentaskan kemiskinan di Afrika. Salah satunya di Indonesia juga pernah. Kemudian Jack Ma namanya bikin Jack Ma Foundation. Dia mencari para startup company dari Afrika untuk dibiayai oleh Jack Ma. Nah, kemudian selanjutnya adalah ya kamu gitu, kamu para anak-anak muda gitu ya. Jangan berhenti sampai di level investor. Ya, berhentilah sampai di filantropis. Saat di mana yang dibutuhkan bukan lagi mengelola uang, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana berkontribusi untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Nah, saya sih pengen banget sampai di sini gini ya, sampai di sana udah punya investor, udah punya dana gitu, dana banyak. Nah, kemudian ya kita bikin kegiatan sosial gitu, bikin kegiatan sosial untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Karena apa? Karena orang-orang yang terkaya sekarang itu rata-rata mereka punya foundation yang siap untuk berkontribusi membuat dunia menjadi lebih baik. Dan saya berharap spirit ini bisa diterima oleh para anak-anak muda mahasiswa bahwa jangan berhenti sampai di level investor, tapi berhentilah sampai di level filantropis. Nah, terus pertanyaannya adalah ini bagaimana menjadi orang kaya nih gitu kan? Menjadi orang kaya melalui entrepreneurs gitu ya. Ini penting banget ini. Ini teman-teman mungkin ada materi kuliah, mata kuliah tentang akuntansi, itu penting banget ini akuntansi. Saya dapat mata kuliah akuntansi waktu di UI itu semangat banget belajarnya karena ternyata entrepreneur itu adalah equity optimizer ya. Jadi inilah yang membuat para entrepreneur lebih cepat kaya dibandingkan employee ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa mindset entrepreneur itu bukan di posisi dia sebagai orang yang business owner, enggak juga ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan itu. Selama dia punya mindset untuk value creation, itu bisa dibilang dia memiliki mindset entrepreneur. Bagaimanapun posisinya, dia menjadi karyawan, dia menjadi pengusaha, dia menjadi self-employed, dia menjadi business owner, menjadi investor, selama dia punya mindset untuk value creation, dia bisa dibilang sebagai entrepreneurs. Nah, mindset entrepreneur yang lain adalah tentang equity optimizer. Ya. Ini saya sedikit ngejelasin tentang akuntansi, nggak apa-apa ya Pak Sabto ya. Ya. Jadi dalam laporan keuangan itu ada namanya balance sheet atau neraca keuangan. Ya, ada beberapa laporan yang lain, tapi yang paling penting sebenarnya ini adalah balance sheet. Nah, balance sheet ini adalah laporan yang mencerminkan kekayaannya kita. Ini bisa kelihatan di sini. Ya. Nah, biasanya teman-teman semua kalau kita jadi karyawan gitu ya, bukan business owner gitu ya. Kalau kita jadi karyawan itu biasanya kita nggak punya saham di perusahaan itu. Ya kecuali karyawan-karyawan khusus ya, kayak misalnya C-level lah. Itu biasanya diberikan stock option ya. Tapi kalau untuk karyawan-karyawan biasa biasanya mereka nggak punya saham. Nah, bagi business owner yang punya saham di situ, itu menariknya adalah pada saat nanti misalnya dia mendirikan perusahaan nih, ya kayak saya lah misalnya saya mendirikan perusahaan,
saya buat di akta harga saham saya adalah Rp1.000. Kalau Rp1.000 1 juta lembar saham berarti nilai perusahaan pada saat awal berdiri adalah 1 miliar gitu ya. Nah, karena perusahaan itu bergerak gitu ya, meningkatkan nilai perusahaan itu mulai dari menciptakan produk gitu ya, kemudian produknya dijual, punya channel distribusi yang besar, itu lama-kelamaan perusahaan itu punya nilai. Nah, nilai itu dihitung dari revenue sama EBITDA-nya misalnya. Nah, itu bisa dilihat dari yang nilai perusahaan itu 1 miliar, itu dalam 4 tahun itu saya menjalankan perusahaan ini sekarang nilainya udah hampir di 10 miliar. Kenapa? Karena yang tadinya harga per lembar sahamnya cuma 1.000, sekarang itu sudah jadi 10.000 gitu ya. 10.000 itu dapat dari mana? Dapat dari menciptakan nilai di company yang saya buat gitu ya. Saya mulai bikin produk itu kan berarti bisa dijual jadi omset dan lain-lain gitu ya. Kemudian saya dapat untung dari situ. Nah, kalau perusahaan ini dijual, nilai sahamnya itu bukan lagi Rp1.000 tapi sudah jadi 10.000 ketika divaluasi. Maka uang yang saya taruh 1 miliar tadi di tahun 2021 misalnya, itu akan menjadi 10 miliar di tahun 2025 dalam 4 tahun. Kalau kita bisa mengelola perusahaan itu dengan baik, sehingga perusahaan itu punya nilai. Nah, sehingga kalau kita punya equity di sana, ya, yang 10 miliar itu equity di sana, di sini, nah, itu akan menjadi kekayaan kita di balance sheet-nya kita. Nah, equity itu apa? Equity itu adalah harta yang kita punya setelah dikurangi hutang-hutang, ya. Setelah dikurangi sama liabilities. Jadi harta murni atau aktiva murni yang kita punya setelah dikurangi hutang. Nah, bayangkan teman-teman semua, kalau misalkan kita jadi karyawan, mungkin kita bisa dapat uang dari gaji. Nah, gajinya itu kemudian kita tabung sebagian. Nah, apakah dengan tabungan gaji itu bisa dalam 4 tahun meningkatkan kekayaan kita 10 kali lipat gitu ya? Bisa aja sih, misalnya selain dari gaji mungkin dapat warisan dari mertua gitu ya. Kemudian dapat apalagi gitu ya, dapat emas tiba-tiba di bawah tanah rumahnya ada emas gitu, mungkin itu bisa aja terjadi gitu ya, tapi itu kan di luar kontrol kita. Nah, jadi dengan kita memiliki bisnis, memiliki perusahaan, kita bisa meningkatkan terus itu perusahaannya, bahkan ketika kita sudah tidak lagi menjadi orang yang terlibat di dalam perusahaan itu, kita bisa memiliki perusahaan itu. Kita tinggal pilih profesional, kemudian untuk mengelola perusahaan itu, dan kita lepas dari organisasi di dalam perusahaan itu menjadi komisaris saja. Nah, jadi dapatnya 2 tuh, dapat peningkatan nilai dari perusahaan yang kita punya, sama nanti ketika kita sudah selesai dengan apa ya mungkin kita nggak mau bekerja lagi gitu ya di usia 50, ya udah selesai deh saya mau beraktivitas sosial jadi filantropis, ya perusahaan ini masih tetap berjalan gitu. Maka oleh karena itu penting bagi kita bukan hanya sekedar mendirikan perusahaan, tetapi bagaimana meningkatkan nilai dari perusahaan itu sehingga ketika perusahaan itu dijual itu punya nilai yang cukup tinggi gitu ya. Jadi ini seninya lain, nanti ada bab 2 tuh bagaimana menjalankan perusahaan dengan baik gitu ya. Ini mindsetnya dulu gitu. Tapi intinya adalah bagaimana kita bisa memiliki mindset bahwa ketika menjadi entrepreneur memiliki peluang yang lebih besar untuk mengoptimize kita punya equity. Kira-kira begitu. Lanjut kepada mindset yang lain. Yang pertama adalah ini mindset lebih kepada hal-hal yang akan terefleksikan di dalam attitude maupun behavior kita yang sehari-hari terjadi gitu ya. Nah, mindset entrepreneur yang pertama itu adalah tentang decisiveness. Ya. Jadi saya merasakan betul lah bagi teman-teman yang mau menjadi entrepreneur, menjadi business owner entrepreneurs, gitulah bahasanya. Itu yang pertama adalah memiliki mindset decisiveness. Ya. Istilahnya adalah decisiveness, berani untuk melakukan sesuatu lah, berani untuk mengeksekusi sesuatu dengan berbagai macam evidence yang kita punya. Ya. Biasanya kita punya data gitu ya, kemudian kita punya banyak ngobrol dengan teman-teman yang lebih berpengalaman, kemudian kita jangan lupa untuk melakukan decision. Jangan sampai kita terlalu banyak data, terlalu banyak informasi, tapi akhirnya nggak mutusin apa-apa. Nah, seorang entrepreneur itu harus punya sense terhadap decision making gitu ya. Jadi lakukanlah sama seperti contohnya nih misalnya pada saat misalnya ke Pizza Hut, kita mau sandwich apa kita mau salad, itu kan harus diputuskan segera gitu. Oke, pada saat di depan kasir, Pak mau pesan apa? Oke, sandwich gitu. Nah, pada saat sandwich itu kan pada saat memutuskan untuk memilih sandwich itu pasti ada evidence di belakang kita kenapa kita memilih itu gitu ya.
Nah, yang kedua adalah terkait dengan masih decisiveness. Nah, bagaimana caranya biar kita tuh berani untuk mengambil keputusan. Nah, ini ada caranya sebenarnya. Caranya adalah ini saya dapetin di Alibaba kemarin, di Business School Alibaba. Jadi orang yang berani untuk melakukan keputusan itu kalau dia paham terkait dengan irisan ini, ya. Namanya strategi analisis. Jadi ini adalah irisan dari apa yang kita inginkan, apa yang bisa kita lakukan, dan apa yang mungkin kita lakukan, ya. Nah, ketika kita udah mendapatkan irisan itu, itulah yang should do yang harus kita lakukan. Makanya teman-teman semua, ketika mau memutuskan sesuatu, lihat apa sih yang kita inginkan sebenarnya gitu ya. Kemudian bisa nggak nih kita lakukan? Mungkin nggak kita lakukan. Jadi jangan sampai ngelihatnya terlalu keluar terus, tapi tidak melihat ke dalam, gitu ya. Contoh misalnya pada saat memilih bisnis lah. Wah, kalau memilih bisnis itu, kalau menurut saya itu sebaiknya, apalagi bagi para pemula, itu memilih bisnis yang kita can do, gitu ya. Jadi jangan saya misalnya orang statistik gitu ya, orang statistik kemudian marketing, terus tiba-tiba saya bikin nggak ada hubungannya sama pertanian, tiba-tiba saya bikin sawah, saya bikin beternak gitu misalnya, itu terlalu jauh dari apa yang bisa kita lakukan. Saya waktu itu memulai bisnis itu, awal-awal mulai itu, sebelum masuk ke barbershop itu saya bikin perusahaan namanya Marketing Research Company. Kenapa perusahaan marketing research? Ya karena saya orang statistik, karena saya kuliahnya juga marketing, sebelumnya 13 tahun juga banyak di business development. Jadi ketika saya memulai perusahaan marketing research company itu relatif mudah untuk menyesuaikannya. Dan menyesuaikannya sangat adaptif gitu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Jadi makanya saya berpikir apa sih yang ingin saya lakukan, apa yang can do, apa yang may do. Nah, irisannya itulah yang harusnya kita lakukan. Untuk pemula ya, untuk memulai bisnis sebaiknya starting dari apa yang kita strength, dan kita juga lihat di pasar itu kira-kira kebutuhannya seperti apa, dan di-matchingkan dengan apa yang kita mampu. Nah, itu akan lebih mudah memulai dari situ. Kira-kira begitu. Ini contoh-contoh waktu saya ngedevelop Momimart. Jadi penting bagi kita untuk memahami ini, untuk kita berani banyak mengambil keputusan-keputusan, karena di operasional itu nanti banyak banget keputusan-keputusan yang harus dilakukan. Makanya biasanya kalau kita bikin perusahaan ini, bikin strategi plan map-nya harus clear gitu ya. Ini contohnya Momimart. Ini strategi plan-nya adalah kita itu pengen dikenang sebagai diferensiasi perusahaannya gitu ya, adalah yang menjadi target marketnya adalah ibu-ibu dan UMKM yang concern kepada halal dan economical product. Ini adalah bagiannya dari statement yang menjadi dasar kita melakukan sesuatu. Nah, dari sini ya, dari target market itu diturunkan dengan value yang kita deliver untuk target market kita tuh apa ya. Nah, inilah yang membuat kita punya mental decisiveness, punya mindsetnya decisiveness. Karena kita tahu kita mau arahnya mau kemana. Nah, ketika kita udah dapat target marketnya adalah ini, maka kita mau deliver value apa? Value pertama, Momimart itu pengen banget membuat produk yang halal dan affordable untuk UMKM. Kemudian yang kedua adalah menggunakan digital platform sehingga orang bisa mudah transaksi. Yang ketiga adalah meningkatkan kapasitas seluruh stakeholders, termasuk di dalamnya adalah UMKM kita. Nah, dari 3 value inilah kita turunkan lagi menjadi aktivitas yang lebih detail dan KPI-KPI-nya. Nah, dengan dokumen ini, 1 lembar ini, kita bisa meyakinkan diri kita sendiri bahwa kita harus banyak melakukan sesuatu keputusan-keputusan di operasional yang mengacu kepada value yang kita deliver dan memperkuat value yang kita deliver. Kira-kira begitu. Yang kedua, tadi adalah decisiveness, yang kedua adalah confidence. Bapak Ibu pasti atau teman-teman adik mahasiswa pasti sering melihat yang namanya entrepreneur itu kepercayaan dirinya tinggi sekali. Waduh gitu ya. Kadang-kadang terlalu percaya diri. Kadang terlalu over juga gitu ya. Terlalu over confidence kadang-kadang. Karena memang gini, mindsetnya entrepreneur itu kalau dia nggak confidence dengan apa yang dia kerjakan, itu energinya bakalan nggak kuat. Dia butuh apa ya? Dia bukan orang sprinter, dia tuh orang estafet gitu. Dia tuh harus punya bahan bakar yang diperbaharui terus gitu ya. Jadi kalau dia nggak punya bahan bakar yang nggak bisa diperbarui, itu repot banget. Dia harus punya bahan bakar yang terus diperbaharui. Nah, cara
cara agar bahan bakarnya itu terus diperbaharui adalah dengan confidence. Nah, bagaimana dia bisa confidence? Itu adalah dia punya misi. Dia punya misi. Dia punya mission statement. Jadi orang yang bahan bakarnya adalah punya clear mission, itu biasanya bahan bakarnya kuat. Bahan bakarnya diperbaharui. Kalau Momimat, saya membangun Momimat itu punya core purpose, punya mission statement adalah ingin melayani orang Indonesia siapapun dia, ya, menjadi lebih baik dimanapun dia berada. Karena kami melihat banyak orang-orang di Indonesia ini yang pingin berbisnis, tetapi kesulitan. Ya, kesulitannya apa? Kesulitannya karena biaya untuk memulai bisnisnya mahal. Ya, dengan Momimat jadi agen Momimat cuma 750.000 udah jadi agen. Itu yang pertama dari sisi agen. Yang kedua, UMKM. UMKM itu sekarang kalau mau jualan pusing mereka. Mau masuk ke Alfamart Indomaret, biaya listing fee-nya berapa? Biaya promo fund-nya berapa? Kenapa? Karena Alfamart tuh mahal. Dia harus ada aset. Dia harus ada overhead. Ya, berapa biaya-biaya itu? Sehingga kalau ada produk UMKM masuk ke situ, dibebankan sama dengan produk-produk yang lain, yang nggak bisa masuk. Nah, oleh karena itu, Momimat bikin namanya online to offline community based store. Jadi kita jualan itu jadi agen di rumah. Nih rumah saya nih sekarang jadi distributor Kota Bekasi. Ruang tamu saya pecah dua, satu buat gudang, satu buat ruang tamu. Dan nggak perlu aset macam-macam kan jadinya. Nggak perlu sewa rak, nggak perlu sewa toko, nggak apa-apa. Agen kami itu adalah rumah-rumah kecil, banyak orang-orang yang petakan-petakan kontrakan, dikasih spanduk aja satu, dia agen jualan produk-produk kita. Jadi siapapun itu bisa merubah hidupnya, nasibnya, hanya dengan biaya yang sangat rendah gitu ya, sehingga UMKM kita itu bisa menjual produk dengan baik dengan jalur channel distribusi yang murah, didigitalisasi oleh bisnis yang kita punya, kira-kira begitu. Nah, inilah bahan bakar yang diperbaharui untuk saya dan tim gitu. Ini saya selalu ingatkan bahwa perusahaan startup itu tidak bisa menggaji orang besar, tetapi ada value lain selain gaji yang kalian dapat adalah kalian sama-sama berusaha untuk menjalankan misi ini. Dan ini misi yang bukan hanya kompensasinya di dunia gitu. Kita membuka orang jalan, membuka akses jalan ini menjadi nilai lebih besar dibandingkan nilai yang sifatnya material. Nah, ini yang membuat bahan bakar kami, tim kami ada 11 orang sekarang itu semangat terus gitu, semangat terus untuk mencari agen, mencari distributor di daerah-daerah yang mau bergabung di Momimat. Kira-kira gitu. Nah, yang ketiga adalah accountability. Jadi teman-teman semua mindsetnya menjadi entrepreneurs itu harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi menjadi entrepreneur itu tidak boleh blaming others, tidak boleh memblaming orang lain. Kalau gagal ya udah itu gagalnya pasti gara-gara kita gitu. Udah balik diri aja ke diri kita. Kadang-kadang kita gagal dalam bisnis 1, 2 udah nyerah, udah merasa nggak bisa lagi melakukan apa-apa, itu biasa gitu. Kegagalan tuh hal-hal yang biasa. Yang paling penting adalah learning dari kegagalan itu dan jangan dilakukan lagi ke depan, gitu ya. Jadi kalau ada kegagalan jangan blaming others, jangan blaming orang lain, gitu ya. Itu pasti kegagalan karena diri kita yang belum sempurna, maka kita harus evaluasi diri kita dan lakukan perbaikan-perbaikan. Yang keempat adalah terkait dengan resilience. Nah, ini tangguh ya. Jadi the only people who don't make mistake are the ones who don't do anything gitu. Jadi orang yang nggak pernah melakukan kesalahan itu pasti nggak pernah lakukan apa-apa gitu. Jadi lakukan aja semuanya, lakukan aja sesuatu yang kita mau gitu ya. Terus learning, lakukan iterasi dengan baik dan jangan berhenti sampai jadi filantropis gitu. Nah, yang terakhir adalah humility terkait dengan kerendah hatian ya. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman kalau si Steve Jobs bilang stay foolish, stay hungry, saya lebih berpikir begini sih. Kadang-kadang seorang entrepreneur itu dia orangnya sangat confident, sangat berani untuk melakukan eksekusi. Nah, humility itu menjaga dia dari fokus dan menjaga dia dari fokus lah, gitu ya. Jadi kenapa ini menjadi penting kerendahan hati ini? Ketika dia mengungkapkan idenya sangat confidence dan lain-lain,
kita tuh sebenarnya punya keterbatasan juga sebagai manusia. Kita tuh nggak bisa lakukan semua ini. Maka kerendahan hati itu membuat kita untuk fokus dengan apa yang kita kerjakan. Karena kita nggak mungkin bisa ngerjain banyak hal. Ya, humility itu membuat kita fokus untuk meninggalkan legacy. Ya, jadi jangan jadi entrepreneur tuh yang dalam satu waktu ngerjain banyak bisnis gitu. Itu akhirnya kayak analoginya tuh kayak kita main tenis ya, Pak Fatisin, Pak Sabto. Kalau kita main tenis, terus dilemparnya ada 2 bola, itu pasti dua-duanya nggak kena. Ya, jadi kalau kita dilempar 2 bola gitu, latihan tenis dilempar 2 bola, itu pasti dua-duanya nggak ada yang kena gitu. Jadi perlu yang dinamakan dengan decisiveness dan confidence itu untuk humility itu, untuk fokus. Saya nggak apa-apa, saya confidence di bidang ini. Dengan kerendahan hati, saya bisanya cuma ini gitu. Saya nggak bisa yang lain, saya bisanya cuma ini. Nah, kerendahan hati itulah yang membuat bahwa kita tuh masih kecil, masih banyak orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Kita tuh sangat terbatas sekali, kita kemampuannya cuma ini gitu. Nah, humility itu membuat kita tetap confidence tapi tetap rendah hati. Yang kedua adalah accountability dan resilience. Ini kita itu akan banyak bertemu dengan failure, dengan mistake ya, dengan upset, dengan lain-lain, dengan kesalahan-kesalahan. Nah, si kerendahan hati itu membuat membuat kita merasa sebagai manusia tuh punya kekurangan gitu. Kita butuh Tuhan gitu. Jadi biarin aja kita lakukan yang terbaik, biar Tuhan yang menjudge kita apakah kita pantas untuk menjadi filantropis ke depan. Nah, humility itu membuat kita menjadi orang-orang, kita tetap tangguh melakukan sesuatu, tapi kita juga sadar bahwa apa yang kita lakukan ini pasti ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman yang berada di dalam dunia entrepreneur itu harus dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya begitu seperti kalau di Dufan itu dinamikanya tinggi gitu ya, ketidakpastiannya tinggi. Ya, kalau kita main halilintar lah kayak begitu ya, itu kan dinamikanya tinggi, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, yang membuat kita untuk tetap tegar dalam kondisi di naik dan di bawah itu adalah humility, kerendahan hati. Oh, kita ini melakukan sesuatu ini, ketangguhan kita ini, kita butuh sesuatu yang lebih besar daripada ini untuk membantu kita selain kita kepada manusia. Nah, humility itu membuat kita stay foolish dan stay hungry. Kira-kira begitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Pak Sabto, 40 menit lebih dikit. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita bisa diskusi terkait dengan hal ini. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Penjelasannya menarik ya, pengalaman beliau. Tentu teman-teman sudah tidak sabar ingin berdiskusi langsung ya. Jadi teman-teman bisa me-on-kan kameranya ya kalau ingin berdiskusi, dan tentu bisa melalui chat dulu atau langsung bisa nanti memberikan pertanyaan. Baik, masih kita ada waktu sekitar 30 menit ke depan untuk kita sama-sama menggali lebih lanjut ya, dan bertanya mungkin, atau tadi saya sebenarnya sangat tertarik dengan bagaimana ternyata kita seorang karyawan pun bisa menjadi entrepreneur ya, dan itu menjadi hal yang penting, dan di situ kita bisa melihat ada mindset entrepreneur yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ferry, dari mulai berani, percaya diri, bertanggung jawab, kemudian rendah hati dan seterusnya. Baik, silakan termin pertama saya buka untuk teman-teman yang ingin berdiskusi. Lanjut saja untuk bisa menyampaikan di sini. Silakan. Ya, siapa? Mungkin sebelum ke mahasiswa, barangkali ada Bapak Ibu dosen yang ingin diskusi barangkali. Iya, membuka Pak Sabto sebagai Pak Fatihin, monggo. Iya. Pak Ferry, terima kasih sekali Pak. Sangat inspiratif, sangat Oh iya ya. Saya ini terbiasa dengan di kampus Pak, tapi bisnis sudah beberapa kali mencoba, tetapi ya tadi yang disampaikan Pak Sabto barangkali pengalaman dan keteguhan jiwa ini yang kurang.
Nah, saya ingin minta semacam saran atau masukan atau yang ketika mulai nih Pak. Seringkali kan paling susah itu kan memulai ya Pak. Saya sama Nyonya ini seringkali, ayo bisnis apa ya? Ini. Gambaran sudah, tetapi nggak pernah melangkah-langkah. Yang muncul itu ada kekhawatiran nanti gagal, nanti nggak ada yang minat produknya dan seterusnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana Pak Ferry dengan sangat yakin bisa kemudian memulai? Ya sudah, yang penting mulai saja. Nah, ini tentu kan nggak ujuk-ujuk bahwa ada yang penting mulai saja. Nah, ini saya ingin mendapatkan gambaran juga, mudah-mudahan ini juga bisa diambil juga manfaatnya untuk teman-teman mahasiswa. Terima kasih Pak Ferry. Ya, sama-sama. Ya, mungkin ini pertanyaan Pak Fatihin adalah pertanyaan semua orang ya. Jadi bagaimana memulainya gitu ya? Bagaimana memberanikan diri untuk memulainya? Saya biasanya Pak Fatihin, mungkin karena kita adalah dalam tanda kutip orang-orang sekolahan ya, yang berpikirnya sistematis, kemudian agak risk averse gitu ya, nggak risk lovers gitu ya. Jadi memang cara berpikirnya begitu. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah kita diberikan kekuatan dengan background pendidikan kita, latar belakang kita, itu diberikan berpikir logisnya agak kuat gitu ya. Nah, maka menurut saya itu dibangun kekuatan logis cara berpikir itu. Menurut saya berbisnis itu adalah perpaduan antara scientific dengan seni juga dan beberapa terkait dengan keberanian. Namun saya biasanya ketika menguji ide produk itu saya mengambil teori yang tadi, yang aspirability, feasibility, sama viability. Penting bagi saya untuk menguji itu gitu. Jangan sampai nanti bisnis yang udah dijalankan belum lolos itu udah dijalankan. Ini bahaya sekali. Nah, biasanya pada saat bicara tentang ide bisnis gitu ya, saya uji dulu apakah memang benar ide itu ada yang mau beli gitu. Ada target konsumennya. Siapa sih sebenarnya yang mau beli produk ini gitu. Jadi harus benar-benar dipikirkan soal itu. Dulu saya ingat banget, saya pernah beberapa ide produk gitu ya, yang datang ke saya dari tim saya, itu banyak juga yang ditolak gitu. Karena menurut saya ini nggak masuk ke dalam DVF framework-nya saya gitu ya. Jadi ini dari sisi aspirability-nya kayaknya nggak ada yang butuh nih produk kayak gini gitu ya. Jadi beberapa ide juga produk yang kita develop banyak yang kita tolak gitu ya. Nah, yang kita terima contoh misalnya ini sebenarnya idenya dari kampus, cuman yang eksekusi saya gitu ya. Jadi waktu itu di IPB ada lomba inovasi lah gitu ya, bikin produk. Terus ada seorang mahasiswa timnya dia bikin namanya masker aromaterapi. Ya. Jadi dia bikin masker tapi ada aromaterapinya, ada Eucalyptus globulusnya. Terus saya lihat, saya pelajari produknya, ya, saya contek ini sebenarnya ya. Untungnya belum dipatenkan itu idenya. Jadi saya lihat gitu ya, wah ini bagus nih saya bilang. Ini kalau kita punya masker yang ada aromaterapinya, ini value proposition yang unik dibandingkan masker yang lain. Nah, oleh karena itu saya kontak manufakturnya, ya. Saya kontak manufaktur, teman saya orang masker, coba bikin aromaterapi masker. Dan ternyata dieksekusi oleh klien saya, karena saya konsultan, saya punya klien. Nah, dieksekusi sama klien saya, itu pertama di dunia masker yang beraromaterapi Eucalyptus globulus. Idenya dari kampus, nah, makanya tapi kampusnya belum dipatenkan sama dia, ya udah akhirnya saya eksekusi aja. Dan itu sekarang omsetnya dalam 3 bulan sudah 7,5 miliar. Jadi teman-teman semua, hal yang sederhana yang menurut saya, masker kan semua banyak itu orang jualan masker, tapi ketika kita dapatkan menginjek value tertentu yang unik dan dibutuhin orang, karena gini, karena kalau kita pakai masker nggak pakai aromaterapi itu pengapnya bukan main. Nah, ditambahin eukaliptus itu teorinya menurut penelitiannya si pabrikan itu eukaliptus itu bisa membuka rongga-rongga yang di dalam hidung itu sehingga bisa bernafas lebih enak. Nah, oleh karena itu kita bikin konsep namanya masker aromaterapi, bebas virus, bebas sesak. Nah, itu ternyata value proposition itu diterima oleh konsumen Indonesia. Jadi bisa di searching tuh mereknya MyShields aromaterapi masker. Saya juga banyak saya ceritakan yang sukses-sukses aja ya, yang ditolak nggak usah ya. Jadi waktu itu dulu kita punya ide, saya waktu itu dipanggil lah sama owner, kemudian dipanggil Fer, itu Tupperware
itu dahsyat itu tahun 2008 kalau nggak salah, Tupperware itu udah 11 triliun omsetnya. Dan dia mainnya sendirian itu, nggak ada tuh second layer-nya tuh benar-benar di bawah banget gitu. Ada Tulipware dan lain-lain itu di bawah banget gitu. Dia sendirian bermain. Dan ini bukan perusahaan Indonesia, ini perusahaan luar negeri. Nah, oleh karena itu saya berpikir saya harus cari sesuatu untuk jadi second layer-nya dia. Gimana nih caranya gitu ya. Nah, kemudian saya iseng tuh Pak, itu saking dahsyatnya saya pengen cari ide produk tuh, saya pakai celana pendek, pakai sendal jepit, saya datang ke showroom-nya Tupperware. Ini kalau ada orang Tupperware nggak apa-apa ya, kan udah terjadi belakangan. Jadi saya pakai sendal jepit, pakai celana belel, saya pakai kaos, saya datang ke showroom-nya Tupperware. Saya bilang saya baru di PHK, saya mau cari bisnis gitu. Di Tupperware ada bisnis apa gitu. Kemudian dijelaskan sama orang Tupperware itu, wah panjang lebar dijelaskan sama mereka. Kemudian saya perhatikan gitu, ini kok banyak orang Muslim di sini yang pakai jilbab gitu ya. Dia beli Tupperware, saya tanya-tanya gitu kan. Kenapa sih beli Tupperware? Oh, Tupperware itu produknya bagus dan lain-lain. Nah, akhirnya dari situ saya dapat ide gitu. Saya pulang, saya dapat ide. Idenya adalah gini. Saya ketemu ownernya, saya bilang, Pak, ini kalau mau ngelawan Tupperware nggak bisa dengan functional based benefit. Saya bilang. Jadi kita nggak mungkin bisa bilang bikin produk. Ini produknya nggak bakal pecah. Ini produknya nggak bakal nggak bakal dibanting, nggak pecah, kedap udara dan itu functional benefit itu udah dimilikin sama si Tupperware gitu ya. Terus dia tanya, Fer, terus gimana ini cara ngelawan dia? Bisa Pak, caranya gimana? Pakai emotional benefit. Apa? Kita yang pertama di dunia halal houseware. Wah, saya bilang, bagaimana ceritanya itu halal houseware? Iya Pak, karena saya ngelihat waktu saya datang ke sana, itu sebagian besar Pak berhijab, berarti dia muslim Pak. Dan mereka cukup concern, dan halal itu sekarang lagi naik pada saat itu tahun 2008, karena Wardah masuk dengan kosmetik halal dan sangat digandrungi. Jadi halal itu menjadi sesuatu yang lifestyle pada saat itu. Nah kalau ada houseware halal itu berarti benar-benar baru. Nah, terus pertanyaannya, emang perlu plastik makanan halal? Saya bilang, ya ini mah gimmick marketing aja Pak. Udah itu tinggal cari aja di R&D. Ternyata pas dicari di R&D, itu zat aditif untuk menempelkan warna sama plastik, itu ada unsur babinya Pak. Gitu. Nah oleh karena itu, itulah yang kita jual Pak. Nah kita bikin brand namanya Medina, kita bilang the first halal houseware in the world. Nah Bapak bisa cek itu di medina.co.id, itu houseware plastik halal. Dan itu sekarang omsetnya bagus gitu. Jadi ada hal-hal yang memang pada saat kita memulai kita harus yakin dengan DVF framework itu. Ya, ini benar-benar dibutuhin nggak sama konsumen? Memenuhi kualifikasi unik dan value nggak, valuable apa enggak? Nah setelah aspirasinya dapat, ini secara bisnis masuk apa enggak? Jangan sampai kita bikin produk boncos gitu. Jadi COGS-nya terlalu tinggi sehingga harganya enggak kompetitif. Kemudian lihat lagi dari sisi tekniknya. Ya ini bisa dibuat enggak gitu. Ini secara teknik sulit apa enggak gitu. Banyak kadang-kadang produk-produk itu berhenti di wilayah formulasi. Ya, ini saya sekarang lagi develop mie instan. Ya, mie instan kita lagi develop. Ntar insya Allah awal tahun depan launching, nanti Bapak Ibu bisa lihat lah mie instan yang seperti apa yang kita launching gitu ya. Jadi pasarnya besar tetapi harus memenuhi DVF framework itu. Harus unik, harus secara teknik baik, dan harus secara ekonomi juga viable. Nah kalau soal keberanian Pak, soal keberanian untuk memulai, saya rasa kalau DVF framework-nya itu sudah memenuhi, saya rasa tidak ada lagi alasan untuk tidak memulai. Gitu. Mulai aja dulu gitu ya, dengan skala yang kecil, insya Allah ke depan bakalan bagus. Gitu kira-kira Pak Fatihin, mudah-mudahan menjawab. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Ferry. Itu pertanyaan pendahuluan dari Pak Koprodi kita, Pak Fatihin. Silakan yang lain, monggo satu kesempatan dulu untuk barangkali dosen pendamping atau dosen pembimbing yang nantinya menemani mahasiswa untuk memulai entrepreneurnya ini. Silakan. Sini mungkin ada Bu Eka, ada Bu Willis, ada Bu Okti, barangkali ingin sampaikan sesuatu. Baik, kalau belum ada, silakan untuk mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan?
Ada itu Pak dari Pak Bahtiar Mustafa mau menanyakan. Pak Bahtiar. Oh iya ya, raise hand. Pak Bahtiar silakan Pak Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Menginspiratif sekali Pak Ferry. Kita yang tadinya berpikir bahwa pekerja ya sudah pekerja saja, tidak bisa jadi entrepreneur, tapi ya memang bukan dibatasi oleh profesi ternyata ya entrepreneur itu. Dan mungkin banyak juga kasusnya employee itu sebagai status, tetapi penghasilan dari entrepreneur juga mungkin banyak juga ya. Banyak dosen trainer. Mungkin seperti itu banyak juga. Mungkin di sini ada Pak Hafid juga mungkin. Saya jadi nyolek Pak Hafid ini. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya ada dua Pak. Yang pertama, oke lah kita akan memulai sebuah bisnis seperti itu ya. Dan ya mindset secara umum bahwa memulai bisnis harus memiliki modal kan gitu. Mindset umumnya seperti itu. Dan akhirnya seberapa banyak sih sebenarnya yang dalam memulai bisnis itu risk-nya itu aman ya. Memang karena kita bukan risk lover ya. Seberapa banyak atau mungkin bisa persentase dari tabungan kita kah yang itu adalah risk yang paling aman buat kita untuk memulai bisnis gitu. Yang kedua, kalau sudah memulai bisnis, bagaimana kita menilai bisnis kita itu kedepannya akan menjadi lebih baik atau memang bisnis ini ya bahkan bukan hanya ada waste-nya tapi bisnisnya itu sendiri adalah waste gitu. Kita harus berpindah kepada model bisnis yang lain. Mungkin dua itu dulu Pak Ferry. Terima kasih. Terima kasih Mas Bahtiar, luar biasa pertanyaannya. Ini bisa jadi perwakilan juga teman-teman mungkin yang saya sering banget dapat pertanyaan seperti ini gitu ya. Nah teman-teman yang saat ini bekerja ya itu teman-teman pasti punya spendingnya juga berbeda-beda ya. Biasanya tiap orang tuh expense-nya juga beda-beda ya. Memang rentangnya jangan sampai uang yang digunakan untuk bisnis. Nah gini deh, itu saya bikin bukunya tuh judulnya Amphibian. Amphibian itu kan bisa hidup di dua alam ya Pak. Bisa dia di kerja atau di profesional atau di entrepreneur murni lah gitu jadi business owner. Itu di buku itu saya jelaskan detail tentang awal mula saya mulai berbisnis dengan menyisihkan tabungan gitu ya. Karena memang mau nggak mau juga butuh modal gitu ya, walaupun sekecil apapun pasti butuh modal. Nah, jadi sisihkan itu Pak, jangan sampai cash flow-nya di keluarga itu bermasalah gitu ya. Kita bisa harapkan kalau presentasinya tiap orang beda-beda, yang paling penting sebenarnya adalah uang yang kita pakai untuk berbisnis itu bukan uang yang sebenarnya digunakan untuk pengeluaran sehari-hari. Ini bahaya sebenarnya kalau ini dijadikan untuk bisnis. Itu namanya nekat, itu bukan bisnis, itu namanya nekat gitu ya. Jadi benar-benar uang yang dipakai itu uang bebas dalam tanda kutip ya, uang bebas yang sebenarnya kalaupun hilang itu tidak akan mengganggu cash flow rumah tangga kita. Kira-kira begitu. Artinya worst case-nya kan gini, kalau kita melakukan bisnis itu kalau saya rugi 100% di situ ini nggak akan merusak cash flow keluarga saya. Itu saya dulu juga begitu berpikirnya. Jadi mindset berpikirnya kira-kira begitu Pak Bahtiar Mustafa. Nah, yang kedua, ketika sudah berjalan bisnisnya, bagaimana kita bisa mengukur bahwa bisnis itu patut untuk kita kembangkan. Nah, di buku Amphibian juga saya sampaikan itu ya. Jadi kadang-kadang pertama jadi amphibian dulu gitu ya, jadi dosen dulu sekaligus apa gitu ya. Tapi ternyata, bisnisnya makin lama makin ini nih, makin bagus nih anak. Makin bagus itu dilihatnya dari apa? Itu biasanya dilihat dari revenue Pak yang pertama, sales-nya Pak. Jadi produk kita itu atau jasa kita itu benar-benar ada yang membeli sesuai dengan target market yang kita define. Gitu. Jadi kalau omset itu adalah jantungnya bisnis gitu ya. Jadi semua bermulanya dari situ, dari omset. Kalau soal costing itu bisa kita atur nanti, gitu ya. Misalnya, ini costingnya nggak kegedean, kita kurangin yuk, speknya kita kecilin dikit. Itu sambil jalan bisa. Tapi ketika produk itu nggak ada yang beli itu masalah, gitu ya. Jadi pertama itu adalah sales-nya. Jadi ini ada yang nerima nggak sesuai dengan target market yang kita define. Dan trennya bagaimana? Jadi ketika udah diterima,
trennya gimana nih, gitu ya. Saya dulu waktu launching Mommy Food beras, 1 SKU saya launching beras. Waktu itu kasusnya Maknyus itu tiba-tiba hilang di pasar, Pak. Bapak ingat nggak Pak waktu itu, Pak? Ya, ada beras Maknyus itu terkenal sekali dulu tuh. Terkenal sekali tahun 2018-19, tiba-tiba hilang. Nah, itu komisarisnya Pak Anton. Pak Anton tuh orang IPB. Dia cerita lah gitu ya, waduh banyak masalah nih, banyak mafia nih jualan beras kayak begini gitu kan. Harus store sana, harus store sini. Nah, tiba-tiba hilang. Wah, saya bilang, wah, bagaimana bisa hilang ini? Terus orang-orang Maknyus itu pada beli kemana ini? Maksudnya mereka itu pindahnya kemana gitu. Nah, momentum itu saya pakai Pak untuk dapat ide. Jadi momentum itu saya pakai, jadi saya riset karena saya orang statistik, senang research. Nah, saya cari itu si orang yang beli Maknyusnya sering gitu ya. Salah satunya istri saya juga, saya interview. Itu kenapa beli Maknyus? Karena Maknyus itu tanpa dia alami, dia tanpa pengawet, tanpa pemutih, tanpa oke gitu ya. Nah, kemudian dari situ saya diskusi sama tim bagaimana caranya membuat value benefit yang dipunyai Maknyus itu turun ke bawah dan saya naik ke atas. Nah, caranya adalah saya bikin namanya tanpa pemutih, tanpa pewangi, tanpa pelicin, tapi saya tambahin 1 tanpa batu dan gabah. Sehingga orang-orang yang dulunya beli Maknyus itu dapat benefit tambahan yaitu tanpa batu dan gabah dengan tidak mengurangi benefit yang dia beli dari Maknyus. Nah, mulailah tuh, beli, ada yang beli, terus lama-lama naik, sekarang sebulan kurang lebih sudah 100 ton. Nah, oleh karena itu, teman-teman semua, ketika kita sudah menjalankan bisnisnya itu, uji produk itu apakah terjadi demand, apakah ada sales di sana. Nah, kalau udah ada sales dan trennya mulai naik, menurut saya sih udah waktunya untuk masuk ke stage selanjutnya, bukan lagi self-employed, tapi jadi business owner. Gitu. Kan hebat tuh jadi dosen tapi business owner. Jadi punya orang yang ngejalanin bisnis yang kita punya yang makin lama makin besar. Dan teman saya banyak banget, Pak. Saya juga dosen ya, teman di Al-Azhar itu banyak juga dosen yang punya bisnis. Ya. Tapi biasanya bisnis yang dia ini ya bisnis yang cenderung low risk ya. Jadi misalnya dia jadi reseller, kemudian dia jadi agen atau distributor gitu, yang relatif nggak terlalu besar. Jadi nggak menciptakan produk sendiri. Karena kalau produk sendiri kan harus Baik, terima kasih Pak Ferry. Pertanyaan dari Pak Bahtiar sudah dijawab ya. Berikutnya dari mahasiswa, silakan. Silakan bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya. Bu Ratri, sepertinya jaringan saya agak kurang oke nih. Oh iya Pak, di tempat saya masih stabil gitu. Baik teman-teman mahasiswa, mungkin kan kemarin ada 6 kelompok ya. Jadi silakan ada kelompoknya mewakili 1 orang mahasiswa untuk per kelompok, silakan untuk bertanya. Untuk kelompok yang kedelai mungkin Mas Adit bisa Mas sampaikan diskusi Mas, pertanyaan gitu. Mumpung ketemu ini Mas dengan pembicara. Iya Pak. Apakah suara saya terdengar Pak? Ya, terdengar, silakan. Ya. Sebelumnya mohon maaf karena saya memakai HP jadi tidak bisa memakai background. Saya ingin bertanya kepada Mas Ferry, kan kalau misal nyambung sama pertanyaan Pak Bahtiar tadi, kalau misal kita nggak punya modal terus pinjam gitu, apakah bisa Pak? Terus kan beresiko gagal itu apakah boleh gitu?
Ya, baik, menarik ini pertanyaannya. Pinjam gitu ya, usaha dari pinjam. Monggo Pak Ferry. Ya, kalau jadi bisnis pemula ya, kalau bisnis pemula sebaiknya nggak usah minjam lah ya. Kalau bisnis pemula ya, karena dan yang mau minjemin juga mana mau gitu ya. Kalau udah bisnisnya baru dimulai terus belum kelihatan hasilnya, itu biasanya orang yang mau minjemin uang juga susah gitu ya. Kami aja di perusahaan yang udah berdiri hampir 3 tahun ini untuk dapat pinjaman bank itu wah kompleks banget masalahnya. Nah, untuk memulai bisnis menurut saya sih jangan starting dari meminjam uang lah. Mulai aja dulu dari hal-hal yang kecil aja. Yang kecil aja deh pokoknya ngelatih diri gitu ya. Yang kalaupun misalnya uangnya hilang, hidup tuh nggak selesai gitu. Masih bisa jalan gitu, hidup tuh masih bisa jalan gitu. Jadi mulai aja dari yang kecil-kecil dulu gitu ya. Jangan yang besar-besar karena semua pasti dimulainya dari yang kecil. Mulai dari jadi agen atau jadi reseller gitu ya, terus pelajari bagaimana menjual via online. Kemudian dari situ kelihatan ada demand-nya apa enggak. Kemudian dari situ terus belajar gimana cara menjualnya. Insya Allah sambil kita mempelajari nanti makin kebentuk ya, kemudian makin lama makin besar barulah kita bisa mengembangkan bisnis kita melalui pinjaman. Dan pinjaman itu sekarang alternatif terakhir bagi startup company ya. Apalagi minjam di bank. Waduh, itu alternatif paling terakhir ya. Karena apa? Karena sekarang itu banyak venture capital, banyak angel investor yang siap melakukan investasi ketika ada bisnis yang idenya bagus dan udah berjalan dan terbukti. Ya, ini salah satunya contohnya Momimart aja lah. Momimart kita jalan, kemudian sudah berjalan dan banyak kemarin kita ketemu investor dari New York sama dari Jepang ya. Mereka mau invest di Indonesia, saya present ke mereka, saya bilang kita butuh dana sekian, ini pengembangannya seperti ini, nanti mereka akan evaluasi. Jadi bank itu udah alternatif terakhir lah. Makanya sekarang bank pada bingung tuh, ya karena banyak banget nggak harus lewat bank untuk dapat dana untuk pengembangan bisnis. Kira-kira begitu sih, Mas Aditya. Boleh nambah pertanyaan lagi nggak, Pak? Boleh, silakan. Kan kalau misal sudah jadi suatu produk, misal kita kan produksi suatu produk pertanian, kan tetapi kita nggak punya jaringan untuk pemasarannya, itu bagaimana ya Pak buat masalah jaringan pemasaran gitu? Ya baik, makasih Mas Adit. Jadi hal yang paling penting dari produk itu memang salah satunya adalah sales tadi. Sales itu kan dimulai dari bagaimana kita bisa menjual, memasarkan produk itu. Jadi saya selalu berpikirnya begini ya. Saya selalu berpikir bukan production driven ya, tapi market driven ya. Jadi kadang-kadang orang berpikir udah ciptain aja dulu produknya baru pikirin nanti cara jualnya gimana. Nah, ini terbalik ini. Ya, ini terbalik banget gitu. Jadi bikin produk baru ntar gimana lah pikirin jualannya bagaimana. Akhirnya benar-benar nggak terjual itu barangnya gitu ya. Jadi cara berpikirnya adalah market driven. Jadi market tuh lagi butuh apa sih gitu ya. Kemudian bikin produk yang memang sesuai dengan marketnya. Bahkan kalau perlu kita tegaskan lagi ada yang off-take produk kita, gitu ya. Saya kalau ini produk saya baru launching ini namanya tepung bumbu Momifood sama bumbu racik Momifood. Itu lawannya adalah Indofood, lawannya apalagi itu Indofood, Sasa dan lain-lain. Itu waduh persaingannya luar biasa. Tapi ketika kita menemukan value-nya kalau beli produk kita itu tanpa MSG, kita pakai ini mengganti MSG dengan jamur ya untuk cita rasanya jadi naik. Nah, kemudian sebelum kita mendevelop itu, kita benar-benar tawarkan itu ke distributor kita. Ini kita punya konsep produk kayak begini, ya. Kalian menurut kalian gimana? Kalian mau nggak jual produk ini, gitu ya? Terus dia bilang, oke, kita mau, oke, kita develop, kita bikin kemasannya seperti ini. Kemudian kita uji coba ke mereka produk-produknya dan mereka oke, baru mereka menjual. Nah, setelah itu mereka confirm oke, mereka buka PO dulu ke kita, ya. Kemudian komitmen untuk PO, setelah itu baru kita produksi. Jadi cara berpikir kami itu benar-benar cara berpikir market driven company. Kalau produk itu nggak diterima oleh end user dan distributor kita nggak akan produksi itu produk, gitu ya. Jadi Mas Adit berpikirnya jangan production driven, ya, berpikirnya market driven.
cari keinginan pasarnya apa, kemudian cari mau dijualnya di mana ini produk ini, gitu ya. Cari dulu itu gitu, cari mau jualnya di mana ini produk. Nah, setelah udah punya konsep produk itu, baru tarik mundur ke belakang, mulailah produksi, gitu. Kira-kira gitu, Mas Adit. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik, Mas Ade, terima kasih sudah mengawali dari mahasiswa ya. Satu lagi mungkin ya, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, yang dari mahasiswa, silakan. Yang perempuan mungkin ya. Ada? Saya Pak. Oke, Mbak Aida. Ya, silakan Mbak. Iya, saya Aida dari kelompok Jahe Emprit. Izin bertanya, Pak Ferry, terkait dengan pentingnya relasi. Sebelumnya wajahnya mungkin Mbak, kalau memang jaringannya lagi oke, wajahnya ditampilkan dulu Mbak, biar Pak Ferry bisa lihat gitu semangatnya gitu Mbak Aida seperti apa gitu ya. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya, ini emang jaringannya sedang bermasalah seperti itu Pak, jadi tidak bisa untuk on kamera Pak. Ya, oke, silakan lanjut. Ya, terkait dengan relasi, untuk wirausaha itu sendiri, seberapa pentingnya itu relasi, lalu bagaimana cara memperluas relasi kami untuk para mahasiswa, terutama yang berkeinginan untuk memulai suatu usaha atau akan memulai suatu usaha seperti itu. Terima kasih Pak. Ya. Nah, mungkin unsur juga Pak Fatihin ya, ini menjawab pertanyaan Aida ya. Jadi mungkin kita bisa beberapa kolaborasi. Jadi saya tuh pengen banget dapat ide terkait dengan produk-produk yang kira-kira bisa kita develop dan kita bisa jualkan. Karena Momimat ini sebenarnya adalah platform untuk channel distribusi. Jadi produk apa saja kita bisa masukin untuk dijual di channel distribusi kita. Nah, kita sekarang jualan sudah ada 40-an distributor, ada 450 agen di seluruh Indonesia. Nah, siap dengan produk-produk apa? Nah, produk-produk itu biasanya kita filter dulu. Ya, kita filter dulu. Jadi kita mungkin nggak ya kita kampus dengan kami itu bisa kerjasama lebih details, karena mungkin kita punya informasi pasar yang dibutuhkan oleh saat ini. Contoh misalnya ya, dalam kondisi yang sekarang itu kalau makanan itu produk-produk yang produk-produk dasar ya, sebagai pengganti pengganti produk core itu penting banget ya. Apalagi kalau punya basis kesehatan ya. Jadi sekarang tuh kami lagi cari sebenarnya produk-produk makanan yang cenderung lebih sehat tapi harganya nggak terlalu mahal. Itu kita lagi butuh itu gitu ya. Contoh misalnya kemarin kita dengar dari beberapa orang porang ya. Nah, porang itu sebenarnya lebih sehat katanya, tapi apakah secara harga itu bisa sama dengan beras atau di bawah beras, itu akan lebih bagus kalau itu bisa di emphasize soal itu. Kemudian juga sekarang itu yang lagi kencang itu produk-produk instan. Jadi orang Indonesia ini sekarang lagi pengen-pengennya yang instan-instan aja nih ya. Makanya kami bikin bumbu racik, bikin apa-apa itu tepung instan, itu dalam rangka untuk menggarap segmen itu. Jadi teman-teman mahasiswa kalau punya ide-ide bisnis itu bisa kontak saya melalui Pak Sabto. Ya, nanti coba sama tim saya punya tim business development, itu bisa diuji coba apakah produk itu kira-kira diterima nggak sama pasar. Nah, ketika misalnya kami bilang dari tim kami oke, itu berarti kami siap jual. Nah, ketika kami siap jual, berarti masuklah ke wilayah development. Nah, teman-teman mahasiswa itu bisa develop. Contohnya yang tadi itu, jangan sampai ide kalian itu cuma berhenti sampai perpustakaan, kemudian setelah itu diambil sama saya gitu. IPB itu kan begitu tuh, IPB dia bikin, wah ini saya lagi searching iseng gitu kan, wah ini ada masker aromaterapi bagus nih. Tapi dia bikin produknya tuh aneh. Ketika saya cek produknya, dia menempelkan tisu basah di sebelah kanannya, terus nanti dibuka kayak stiker gitu, nanti keluar aroma. Nah, saya nggak mau yang kayak begitu gitu, itu ngeribetin banget gitu. Saya mau maskernya udah dipakai, udah ada aromaterapinya. Nah, kita bikin yang kayak gitu. Itu harganya juga murah, harganya kita jual cuma 1.900 per piece. Jadi teman-teman mahasiswa percaya dirilah dengan apa yang dilakukan. Nah, untuk meningkatkan percaya diri tadi, lihat marketnya, ya. Jadi lihat marketnya apa sih yang dibutuhkan. Bener nggak sih ini produk ini dibutuhin oleh masyarakat?
Nah, kalau misalnya ternyata udah yakin dengan konsep produk itu, teman-teman bisa tawarkan konsep itu atau ide itu ke perusahaan-perusahaan swasta seperti kami gitu ya. Seperti saya, Pak, saya punya konsep kayak gini, bisa nggak konsep ini kita kerjasama untuk development? Tapi tentu bikin tanda tangan ini dulu saling menjaga kerahasiaan lah kira-kira begitu. Baik, begitu ya Mbak Aida ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Aida sudah bertanya. Sepertinya waktu kita sudah di penghujung ini. Jadi tentu kalau digali lebih lanjut mungkin kita diskusinya masih panjang nih, karena memang sangat menarik apa yang disampaikan Pak Ferry ini. Saya yakin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang di lubuk hati barangkali ya yang ingin disampaikan, tapi ya memang waktunya terbatas. Baik, nanti ini juga tantangan dari Pak Ferry ini, Pak Fatihin, karena Fakultas Pertanian itu punya produk yang banyak Pak. Salah satunya beras juga ada yang protein tinggi dan seterusnya itu mungkin barangkali bisa kedepannya ada kolaborasi antar kita gitu ya. Dan untuk mahasiswa juga mungkin tadi tantangan dari Pak Ferry bisa juga diterima, artinya jangan sampai apa yang mahasiswa lakukan ini saat ini sedang berusaha belajar entrepreneur, nanti kedepannya tentu menjadi hal menarik ketika sudah belajar, pengalaman dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa yang saya banggakan, diskusi kita atau sharing informasi dari Pak Ferry terkait dengan entrepreneur mindset sudah berakhir, dan izinkan saya selaku pembawa acara atau moderator ya menyampaikan beberapa kesimpulan dari diskusi ini. Yang pertama adalah bahwa entrepreneur ini target utamanya adalah menciptakan nilai ya. Bagaimana value atau nilai diciptakan, siapapun orangnya, profesinya apapun, jadi bisa untuk menjadi entrepreneur. Kemudian untuk berikutnya, di dalam entrepreneur ada mindset yang memang teman-teman atau kita semua bisa kemudian terapkan. Yang pertama adalah bagaimana kita berani memulai terlebih dahulu, tidak perlu dari yang sempurna terlebih dahulu, tapi secara bertahap diperbaiki. Yang kedua adalah bagaimana kita percaya diri untuk kemudian produk-produk kita dijual dan mudah-mudahan diterima oleh masyarakat, dan kemudian kita punya tanggung jawab yang memang menjadi bagian penting bagi seorang entrepreneur, serta tentu terakhir adalah kerendahan hati ya, kerendahan hati. Dan harapannya kita tadi yang disampaikan Pak Ferry, dari mulai karyawan kita berubah menjadi self employee, kemudian menjadi business owner, lalu investor, lalu terakhirnya filantropis ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa, demikian diskusi pelatihan entrepreneur pada siang hari ini. Saya selaku pemandu mohon maaf jika selama acara ini ada yang kurang berkenan dari saya. Mari kita akhiri dengan memberikan aplaus untuk Pak Ferry ya. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Bu Ratri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Ferry. Alhamdulillah seru sekali ya diskusi kita pada pelatihan hari ini. Penuh dengan ilmu yang bermanfaat dan tentunya menambah wawasan dan kemantapan kita mengenai dunia kewirausahaan. Saya juga memulai wirausaha nih Pak Ferry di rumah, bisa wirausaha peternakan gitu ya. Nanti siapa tahu ternyata bisa ya sedikit ada sumbangsinya lah buat dunia kewirausahaan. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan selama pelatihan ini. Sebelum kita tutup acara hari ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi. Kami mohon kepada seluruh peserta pelatihan dapat menyalakan kameranya, nanti akan kami ambil gambarnya. Mohon izin untuk menyalakan kamera. Oke, teman-teman mahasiswa silakan untuk dokumentasinya, kami membutuhkan foto teman-teman. Mas Juan, Mbak Aida, Mbak Rizky, Mbak Rizka, Metri, Najela,
Silakan untuk on kamera. Oh, ada Bu Widarni juga nih, Bu Widarni. Terima kasih banyak telah hadir. Halo, Assalamualaikum. Biasa nyimak, Mbak. Oh, gitu. Saya menyimak, Mbak Ratri. Oke, bagus lah. Okay. Saya ambil gambarnya ya. Izinkan kami mengambil gambar. 1, 2, 3. Kayaknya enggak ada ini. Slide kedua. 1, 2, 3. Okay. Terima kasih sudah menyalakan kameranya. Okay. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Mari kita membaca hamdalah bersama untuk mengakhiri acara pada siang hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Tikin, kapan-kapan Pak Fatu ketemuan ya, Purwokerto. Oh ya, siap Pak. Pak Ferry. Assalamualaikum. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh narasumber, kepada moderator, dan seluruh peserta pelatihan kewirausahaan yang telah setia mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Kami selaku tim OE Center of Excellence MBKM Prodi Agroteknologi Unisud menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dalam pelatihan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat dan sampai bertemu lagi pada kegiatan kami selanjutnya. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratri, Pak Fatihin, dan yang lainnya. Terima kasih Pak Sabto. Terima kasih. Sampai ketemu nanti jam 1 Terima ya. kasih. Oke, kita merapat, nggih. Nggih. Nggih, insyaallah nanti.